Selanjutnya masih di modus. Di sini kita akan membahas untuk contoh soal yang berkelompok, data berkelompok. Dengan data yang sama, ya, sebelumnya kita sudah cari min sama median untuk data ini. Sekarang yang ditanyakan adalah modusnya. Ya, untuk penggunaan pulsa per bulan dari 50 orang karyawan. Nah, untuk modus itu kan yang kita tentukan pertama kali adalah kelas modusnya yang mana, yaitu kelas yang frekuensinya tertinggi. Kita lihat ini frekuensinya 5, 13, 20, 7, dan 5. Paling besar adalah 20, yaitu di kelas ketiga. Setelah itu baru kita akan menentukan variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan di rumus. Itu kita cari dari kelas ketiga ini. Ya, saya kembali dulu ke rumusnya ya. Ini tadi ya, untuk rumusnya kita butuh tepi bawah. Saya ralat ya, ini adalah tepi bawah, kemudian panjang kelas. A itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B adalah frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, itu yang akan kita cari. Pertama adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas dari 176, ini adalah batas kelas ya. 176 adalah batas kelas. Kalau tepi bawah berarti dikurangi 0,5 dulu. Jadi hasilnya adalah 175,5. Masih sama ya dengan yang tadi. Ternyata kelasnya kelas ketiga juga dengan yang median ya. Kemudian untuk mencari interval masih sama karena sudah kita kerjakan di soal median ya, kita dapatkan hasilnya 35. Kemudian A itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus kelas 3 itu 20 frekuensinya. Selisih itu berarti dikurangi frekuensi yang sebelumnya. Berarti yang ini tadi adalah 20 dikurangi 13 dikurangi sebelumnya, atasnya berarti sama dengan 7. Sedangkan B itu selisih dengan frekuensi kelas bawahnya, berarti 20 kurangi 7. Jadi 20 kurangi ke atas ya, kelas modus dikurangi ke atasnya itu adalah A, kemudian yang kelas modus kurangi frekuensi bawahnya adalah B. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, di mana LB adalah tepi bawah ditambah I, interval atau panjang kelas adalah 35, A-nya 7 dan B-nya 13. Hasilnya ternyata sama dengan median, yaitu 187,75, alias ini karena satuannya Rp1.000, berarti kali 1000 dulu, yaitu 187.750 merupakan modus dari penggunaan pulsa pasca bayar 50 orang karyawan. Ini adalah modusnya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil ini adalah salah satu ukuran statistika deskriptif yang merupakan ukuran letak, ukuran posisi ya. Secara definisi di sini diambil dari beberapa para ahli menyebutkan pengertian kuartil. Menurut Wirawan, kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi nanti seperti kita punya 4 kelompok ya, atau bagian. Kalau Wirawan di sini menyebutkannya adalah 4 bagian, yaitu ada 3 kuartil. Kuartil itu sebagai batasnya ya. Kuartil pertama Q1, kedua kuartil kedua, Q3 adalah kuartil ketiga. Itu kata Wirawan. Kemudian kata Sulianto, kuartil berarti membagi kelompok data menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama sampai bagian keempat. Jadi ada bagian 1, 2, bagian 3, bagian 4. Selanjutnya menurut Sudijono itu kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4n. N di sini adalah banyaknya data. Jadi mohon maaf ya, ini n-nya di atas ya.
1/4 N. Jadi N per 4 maksudnya ya. 1/4 dari N. Jadi di sini kita akan menjumpai 3 buah kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini simulasinya seperti ini. Seperti ini ya, misalnya ada data ini untuk kuartil, itu memang harus kita urutkan terlebih dahulu, bisa dari yang paling kecil ke yang paling besar, atau yang besar ke yang paling kecil. Nah, karena dibagi 4 sama besar, maka masing-masing kelompoknya berisi 25% data. Contoh, saya punya data ini 2, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ini. Saya bagi 4 sama besar. Ya, jadi yang sebelah sini, ini ya, ada 2 data, ini juga 2 data, ini 2 data, yang ini 2 data. Nah, Q-nya atau kuartilnya itu adalah yang jadi batasannya. Berarti untuk Q1 adalah 3-nya, Q2 adalah 6, Q3 adalah 8. Dari gambar di atas, jelas terlihat bahwa ada 4 bagian yang sama dalam sekumpulan data, yaitu 25% bagian terendah. Ini ketika diurutkan dari paling kecil ke paling besar ya. Kita asumsikan ini diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar, maka 25% yang paling kiri, yang pertama ini adalah bagian terendah. Kemudian yang berikutnya 25% ini bagian terendah kedua sampai ke median. Jadi Q2 ini memang hasilnya nanti akan serupa, mirip, atau bisa benar-benar sama dengan median. Kemudian yang 25% berikutnya adalah bagian tertinggi kedua, dan yang setelah Q3 ini adalah 25% keempat adalah bagian yang tertinggi. Ya, selanjutnya ini adalah rumus dari kuartil, di mana kuartil ini juga sama, pengerjaannya dibedakan antara data tunggal dengan data berkelompok. Nah, di sini rumusnya QI, di mana I-nya ini menunjukkan kuartilnya, kuartil keberapa. Kalau I-nya 1 berarti Q1, kalau I-nya 2 berarti Q2, kalau I-nya 3 berarti Q3. Nah, ini misalnya I-nya 1, maka di sini adalah 1 ya. I-nya diganti 1, kemudian N adalah banyaknya data, masih sama ya, seperti N yang lainnya. Jadi rumusnya adalah Q1 adalah nilai ke sekian. Dari data kita pilih nilai ke sekian. Seperti itu. Kemudian untuk yang data berkelompok itu rumusnya seperti ini. Ini juga sama, I-nya bisa diisi 1, 2, dan 3, tergantung yang ditanyakan. Q berapa? Ya, LB di sini masih sama, yaitu tepi bawah. I di sini masih sama, yaitu interval atau panjang kelas. Ini I besar ya. Kalau yang I kecil tadi sesuaikan dengan yang ini. Dikalikan N di sini juga masih sama, yaitu banyaknya data, sama dengan N yang ini. Kemudian dikurangi FSQ. FSQ ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, atau bisa dibilang ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang dimaksud. Ya, jadi kalau data berkelompok masih sama caranya, tentukan dulu kelas yang mengandung data kuartil yang ditanyakan itu kelas yang mana. Cara mencari kelasnya menggunakan rumus yang ini. Ya, jadi nanti pengerjaannya untuk data berkelompok mencari dulu kuartil menggunakan data ini, menggunakan rumus ini, ada di kelas keberapa, nilai kesekiannya ini di kelas keberapa, maka itu nanti yang menjadi kelas kuartil. Jadi FSQ di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang tadi sudah kita cari menggunakan ini. Kemudian FQ ini adalah ini ya, pembaginya FQ adalah frekuensi kelas si kuartilnya, kuartil yang sudah kita cari tadi di sini ya. Nah, yang terpenting di sini bahwa kuartil ini sama saja seperti median, bahwa data itu harus diurutkan terlebih dahulu. Bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil, tergantung kebutuhan. Tapi kebanyakan itu diurutkannya dari kecil ke besar. Berikut adalah contoh datanya ya. Ini ada 14 data yang merupakan nilai tugas mata kuliah statistika sosial. Ini ada 14, ini adalah nilai tugas. Yang ditanyakan adalah kuartil bawah dan kuartil atas. Ini adalah istilah ya.
Kalau kuartil bawah berarti Q1 dan kuartil atas itu berarti Q3. Ya, dan kalau Q2 itu adalah kuartil tengah, tapi di sini tidak ditanyakan. Nah, data ini sesuai yang tadi disampaikan, dia harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke yang besar. Dari yang terkecil ke yang besarnya, 29 muncul 2 kali dan seterusnya sampai sini. Ya, ke-14 datanya sudah kita urutkan, kemudian kita beri nama masing-masing datanya. Ini adalah X1, ini adalah X2, data kedua, ini adalah X3, data ketiga, ini adalah X4, data keempat, dan seterusnya sampai X14, 90. Nah, cara mencarinya, kalau yang Q1 itu berarti ini ya, Q1, I-nya 1, di sini berarti 1. N-nya itu tadi sebanyak 14. Kita kembali ke sini. Ya, I-nya 1, ini 14 tambah 1, 15. Berarti 15 kali 1, yaitu nilai ke 15 per 4. Yang dimaksud adalah nilai ke 15 per 4, itu adalah hasilnya 3,75. Nilai ke 3,75 itu bagaimana? Yaitu, dia ada di antara nilai ke 3 dan nilai ke 4, alias di antara X3 dan X4. Nih, berarti ada di sini. Ada di antara 38 dan 47. Berapa nilai tepatnya? Nah, cara menghitungnya, kita lihat, karena ini besar 75, belakang komanya ya, 2 digit di belakang koma, berarti ini menunjukkan 75% itu menuju ke X4. Ya, dia kan lebih condong ke X4, karena dia 3,75 ini lebih dekat ke X4 ya, ketimbang ke X3. Ke data ketiga. Nilai di sini maksudnya data ya, data ketiga dan data keempat, karena lebih besar ini di atas setengah, di atas 0,5 ya. Ini adalah keempat, berarti ke data menuju data keempat, berarti dia lebih condong ke data keempat sebesar 75% atau 3/4. Jadi nanti dari data X4-nya kita kalikan 3/4. Nah, berarti karena 75% ke 3/4, sisanya alias 25% alias 1/4 itu ke arah X3. Atau saya tuliskan seperti ini. Ya. Nah, ini ya, sudah saya tuliskan di sini. Jadi, X3-nya itu bernilai 1/4-nya dan X4 adalah bernilai 3/4-nya. Kemudian, ya berarti X3-nya itu berapa? Nilai data ketiga adalah 38, isi di sini, dan nilai data keempat adalah 47, isi di sini. Atau bisa saya tuliskan ini karena pembaginya sama-sama 4, berarti ini kan X3 ditambah 3X4 ya. Nah, X3 tambah 3X4, ini saya tulis di sini, dibagi 4, sama dengan ini ya, data ketiganya 38 ditambah 3 kali data keempat. Data keempat X4, yaitu 47. Dibagi 4, hasilnya adalah 44,75. Ini maknanya berarti Q1 itu ada di 44,75. Berarti 25% data itu kurang dari 44,75. Karena kalau misalnya saya punya garis ini ya, untuk yang Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q1 ya. Nah, Q1 itu 44,75, berarti dia menunjukkan 25% data itu di bawah 44,75 ini. Ya, seperti itu. Sedangkan 75% data, sisanya itu lebih dari 44,75. Itu maksud dari kuartil. Baik, contoh berikutnya. Ini kita punya data yang sama, tadi masih sama ya, masih soal yang sama, mohon maaf. Ini kita mencari Q3-nya, berarti di sini kalau ini kan tadi 1, ininya di sini 1, berarti yang ini diganti menjadi 3. Q3 nilai ke 3 kali 15 sama dengan nilai ke 11,25. Nah, ini berarti ada di antara 11 dan 12 itu ya, 11 dan 12. Nah, di sini X11 dan X12 ya, data ke-11 dan data ke-12. Kita lihat 11,25 ini condongnya kemana? Berarti kan dia lebih dekat ke yang 11. Karena lebih dekat ke yang 11, ini ya, berarti ke yang data 11 itu sebesar 75%, alias 3/4. Sedangkan ke yang X12, ini adalah sebesar 1/4-nya, karena dia lebih dekat ke 11. Ya, dia lebih dekat ke yang data ke-11, maka yang dikalikan 3 nanti adalah X11.
Nah, di sini 3 dikali X11 ditambah X12, hasilnya ini. X11 atau data ke-11 adalah 75. Kita lihat ini ya. Ini adalah X11-nya, ini adalah X12-nya. Dia ada di antara ini, hasilnya adalah, ini jangan lupa dibagi 4 ya, dengan cara yang sama dengan yang tadi, dengan yang ini ya. Hasilnya adalah 75,75. Nah, sedangkan Q3 itu ada di sebelah sini ya. Ini mohon maaf, ini intinya Q3 ya. Q3 itu 75,75, maka bisa saya katakan bahwa 25% data itu lebih dari 75,75, atau 75% data ke bawah ini kan berarti 75%-nya itu kurang dari 75,75. Ini maksud dari makna dari kuartil yang sudah kita cari untuk Q1 dan Q3.